Baik, kan ada perjuangan. Karena aku dengar cerita kamu gagal juga berkali-kali. Ya, betul. Kapan persisnya kamu gagal? Waktu COVID. Jadi sebelum bisnis tambak ini ada saya yang financial technology, fintech, untuk P2P lending kalau teman-teman tahu lah. Itu masuk di program 1000 Startup Digital Kominfo, dan di situ kami betul-betul down karena gemburan COVID. Yang kedua dari kemitraannya kami di lapangan itu kena tipu juga. Sedangkan posisinya kami adalah penghubung antara investor dengan mitra di lapangan. Mitra kami kabur, investor ini udah gelagapan, neror saya terus. Di situ saya bangkrut karena ratusan juta lah waktu itu. Terus orang tua kena COVID, kakek meninggal, kakak kena masalah pinjol dan segala macam yang tersebar. Itu betul-betul stres banget, dan orang tua kayak manahin semua masalahnya ke saya gitu. Jadi minta bantuanmu untuk menolong agar keluar dari tekanan ekonomi, termasuk pinjaman online tadi itu. Iya, pinjaman online, dan juga di sisi lain bisnis saya bangkrut gitu, dan ada orang tua nggak tahu bahwa kamu sedang bangkrut. Enggak, karena saya nggak mau buat bapak saya istilahnya malah tambah sakit gitu. Karena waktu itu memang bapak kena COVID juga, lagi parah-parahnya. Saya juga lagi bangkrut, jadi serba salah juga kalau saya kasih tahu. Umur berapa itu? 24. 24, biasanya 24 anak-anak muda sudah mulai healing tadi itu ya. Mau melarikan diri dari permasalahan yang menekan. Nah, bagaimana kamu menghadapi situasi seperti ini? Pertama memang waktu itu stres banget. Alhamdulillah sekarang waktu itu saya ada di inkubator. Di inkubatornya waktu itu hari Besti Maslahat namanya. Inkubator itu memang langsung ngirim saya ustadz. Jadi yang perbaikin dulu bukan bisnisnya, tapi mentalnya dan ketenangannya, itunya dulu. Kalau mental dan ketenangannya udah bagus, baru mereka kirimin mentor bisnis saya untuk metain apa sih yang harus kita lakukan secara teknis. Karena kalau pikirannya buyar, mentalnya buyar, itu nggak bisa selesai. Jadi berapa lama kamu berada dalam posisi seperti itu? Kalau posisi itu ada 6 bulanan. Saya ngilang betul-betul ngilang. Sampai mentor-mentor saya di inkubator itu nyari. Kamu menghilang kemana? Ternyata healing juga kamu ya? Saya ngilangnya bukan pergi healing, tapi saya ngilang untuk menenangkan diri, untuk mencari solusinya satu persatu. Tetap saya kerjakan. Cuman waktu itu ya anak muda lah yang betul-betul ketekan. Kami nggak punya duit sama sekali, tiba-tiba kelilit kebangkrutan dan segala macam masalah waktu itu. Jadi automatically saya perlu waktu untuk menyelesaikan itu satu persatu. Dan kalau banyak gangguan, saya betul-betul bakalan buyar, dan pengambilan keputusan saya bakalan nggak bisa tepat. Tekanan yang begitu besar itu katanya membuat kamu sempat terpikirkan bunuh diri. Sempat 2 hari sebelum. Tapi nggak jadi ya? Iya, ustadz saya tiba-tiba datang. Oh ya, kalau jadi kan nggak ada di sini. Nampak. Iya, yang masih nampak ya. Oke, jadi hari itu nggak jadi lah ya? Nggak jadi. Lalu bagaimana kamu akhirnya menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada? Hal yang pertama saya selesaikan di ranah bisnis dulu. Jadi waktu itu saya dibilang sama mentor, oke, Fikran, ngadapin investor itu wajib. Seberapapun besar masalahnya, kau harus tanggung jawab. Gitu. Walaupun di surat perjanjian waktu itu kita nggak ada pertanggungjawaban untuk pergantian, karena kita juga kena tipu, dan di surat perjanjian itu kalau memang gagal ya sama-sama gagal gitu. Tapi bentuk kami percaya bahwa trust itu paling penting. Kalau orang udah percaya ke kita harus jaga itu, dan itu yang disampaikan sama mentor bisnis saya. Ya, jadi alhasil kita dipertemukan kembali sama para investor ini. Saya jelasin satu persatu keadaan saya, keadaan bisnis saya, dan alhamdulillah mereka aware. Bahkan dari investor itu ada yang kasih solusi. Nah, nggak apa-apa, saya paham kondisinya, nanti dicicil aja. Oke, saya ada solusi kayak gini deh, untuk solusi bisnisnya kayak gini aja. Oh iya, jadi situ saya belajar. Oke, keterbukaan ke orang yang kita tempati kerjasama itu sangat penting di dalam ranah bisnis. Baik, nah kalau sekarang dengan kondisi yang ada sekarang itu bisnismu bagus. Alhamdulillah, sekarang dengan 14 kolam itu bisa di angka 30 tonan per siklus. Kamu jual kemana nih? Ke perusahaan ekspor di Makassar. Oh, jadi ini udang ini sudah kualitas ekspor? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kami udangnya itu ciri khasnya
Udangnya manis. Oh, di tempatmu ini udangnya manis. Udangnya manis. Iya, semanis apa dibandingkan dengan mahasiswa yang ada di sini sekarang? Baik, ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh? Boleh. Christabel Giovanni, panggilannya? Abel. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Abel ya. Abel, kamu mau nanya apa Abel? Ke Kak Fikrang. Ini bukan nanya Silakan. nomor HP kan? Enggak, jangan GR. Baru punya sekian banyak tambah, kamu udah berpikir overthinking ya? Halo Kak, Halo. aku punya pertanyaan. Untuk sampai ke tahapan sekarang ini, Kak Fikran kan sudah melalui proses jatuh bangun di usia yang relatif masih muda banget ya. Pelajaran apa sih yang Kak Fikran dapetin dari proses jatuh bangun itu? Itu aja, makasih. Thank you. Pelajaran paling penting, terutama bangun bisnis itu, bukan tentang uang, bukan tentang ide, tapi mental. Itu yang pelajaran paling penting yang saya dapat di bangun bisnis ini. Banyak teman-teman yang baru satu kali, karena saya sekarang juga lagi posisi sebagai dosen praktisi di Universitas Hasanuddin. Banyak adik-adik ataupun mahasiswa saya yang notabene baru mulai sekali, gagal, Kak, gak ada yang beli jualan saya, langsung ngilang gitu. Itu yang saya bilang mentalnya. Mentalnya jangan mental kerupuk. Pengusaha itu ya orang yang berusaha. Kalau mau jadi pengusaha, jangan mental-mental yang lembek amat. Kalau kami, anak perikanan, ada istilah kalau mau berjuang, jadilah ikan yang melawan arus, bukan ikan yang mati selalu mengikuti arus. Itu aja. Wah, oke. Abel, kamu harus jadi ikan yang melawan arus, karena ikan yang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Iya, oke, sukses dengan berpikir dan melakukan tindakan positif. Buku ini buat kamu ya, supaya kamu jadi ikan yang melawan arus ya. Oke, nah, boleh tahu penghargaan apa aja yang pernah kamu dapatkan dalam perjalanan hidupmu ini? Kalau selama mahasiswa, alhamdulillah dapat beberapa pendanaan, terutama untuk bidang wirausaha dari Kementerian Riset. Kalau pas lulus kuliah tahun lalu dari Kementerian Koperasi UMKM untuk Entrepreneur Award. Untuk tahun ini dari CFCD sama Kemenkop juga sama Kementerian Perindustrian untuk UMKM Award 2024 gitu. Wow. Oke. Baik. Nah, Fikrang, kamu boleh berdiri di sini, sampaikan closing statement kamu berkaitan dengan proses jatuh bangun, berkaitan dengan tips bagi anak-anak muda yang mulai tertarik untuk berbisnis. Oke, bismillah. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama mahasiswa nih, kalian patut bersyukur berada di era sekarang, era yang betul-betul didukung oleh pemerintah, didukung oleh universitas untuk memulai usaha. Waktu masih kuliah harus menyisihkan, harus bolos dari bangku perkuliahan untuk melanjutkan bisnis saya. Tapi teman-teman, ada program dari kampus yang memberikan 1 semester kepada kalian untuk lanjutkan itu, untuk lanjutkan bisnisnya kalian, dan itu bernilai SKS. Manfaatkan itu dan jangan menjadi anak muda yang lembek, anak muda yang gampang menyerah. Kalau mau hidup, hiduplah melawan arus, jangan hidup seperti sampah ataupun seperti ikan mati yang mengikuti arus. Sekian. Merdeka. Baik, terima kasih Fikrang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.